Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Dalam mimpi itu beliau diperlihatkan negeri, isyarat negeri tempat beliau hijrah. Negeri itu banyak atau ada pohon kurmanya. Kemudian juga beliau bermimpi pedang beliau gerakkan dan pedang itu patah, yaitu terbunuhnya para sahabat Rasulullah dalam perang Uhud. Kita akan baca hadis ini. Hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Musa al-Asy'ari dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3622. Ra'aitu fil manam. Nabi SAW bersabda, aku melihat dalam mimpi. Anni uhajir, aku berhijrah. Min Makkah, dari Mekah, ila ardin biha nakhlun, di negeri yang banyak kurma, di negeri yang terdapat kurmanya. Wa dhahaba wahli, maka dugaanku negeri itu adalah ila annaha al-yamama au hajar, negeri al-yamama atau hajar. Fa idza hiya, ternyata negeri itu adalah al-Madinah, Yathrib, yaitu kota Yathrib atau al-Madinah, al-Madinatul Munawwarah. Sebelumnya kota Al-Madinah Al-Munawwarah namanya adalah Yathrib. Wa ra'aitu fi ru'yaya hadhihi, dan dalam mimpiku ini aku melihat anni hazaztu saifan, aku gerakkan pedang. Wan qata'a sadruhu, maka pedang itu patah pedang itu. Pedang itu patah di pegangannya. Fa idza huwa ma usiba minal mu'minin yauma Uhud, maka ternyata takwil mimpi itu adalah terbunuhnya orang-orang beriman dalam perang Uhud. Thumma hazaztuhu bi ukhra, aku gerakkan lagi dalam mimpi itu aku gerakkan lagi pedang itu. Fa'ada, kembalilah pedang itu yang tadinya patah menjadi tidak patah. Fa'ada ahsana makana, lebih baik daripada permulaannya. Fa'idha huwa, ternyata takwil mimpi itu adalah ma ja'allahu bihi minal fath, yaitu kemenangan-kemenangan setelah perang Uhud tersebut. Wajtima'il mu'minin, dan bersatunya orang-orang yang beriman. Wa ra'aitu fiha baqaran, dan dalam mimpi itu aku juga melihat baqaran, sapi. Wallahu khairun, dan Allah yang lebih baik. Fa'idha humul mu'minun yauma Uhud, yaitu mereka itu ternyata takwil mimpi sapi itu adalah orang-orang yang beriman dalam perang Uhud. Wa idza al khairu ma ja'allahu bihi minal khairi wa thawabis sidqi, dan takwil mimpi itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan setelah perang Uhud, kemenangan-kemenangan dalam pertempuran setelah perang Uhud. Alladzi atana Allahu ba'da yaumi Badr, yaitu setelah kemenangan yang Allah berikan juga setelah perang Badar. Kita akan baca penjelasan hadis ini. Kan Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu qalba nabihi sallallahu alaihi wasallam bil wahyi wa bil ru'ya as-sadiqah. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dan juga dengan mimpi yang benar. Allati yaraha, yang mana Rasulullah SAW melihatnya fi manamihi, ketika beliau tidur. Waqad arahu Allah subhanahu, Allah telah memperlihatkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, al-arda allati sayuhajiru ilaiha, negeri yang mana nabinya itu, yaitu Rasulullah SAW, akan berhijrah ke negeri itu. Wa bayyana lahu sifataha, Allah menerangkan, menggambarkan bagaimana negeri yang akan dihijrahi oleh nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alamahu bi isyaratin ila ma sayaqa'u lahu wa li ashabihi fi ardil hijrah. Dan Rasulullah SAW juga diberitahu oleh Allah, dikabarkan dalam mimpinya itu isyarat-isyarat apa yang akan terjadi kepada beliau dan kepada apa yang terjadi kepada para sahabatnya di negeri tempat beliau hijrah itu. Wa waqa'at hadhil ahdath bimururi az-zamani, terjadilah peristiwa-peristiwa dengan bergantinya, berlalunya waktu-waktu. Wa bihadzal hadis, dalam hadis ini yahki an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menghikayatkan
annahu ra'a fil manam, beliau melihat dalam mimpinya, annahu yuhajir min Makkah ila ardin biha nakhl. Beliau berhijrah dari negeri kota Mekah ke negeri yang ada kurmanya. Wadhahaba dhannuhu, beliau menyangka negeri yang banyak kurmanya atau ada kurma itu adalah ila annaha al-Yamamah, yaitu negeri al-Yamamah, wahia mantiqah fi Najd, negeri di daerah Najd. Au Hajar, atau beliau mengira bahwasanya negeri yang ada kurmanya itu adalah Hajar, negeri Hajar. Wahia baladun fi syarqil jaziratil Arabiyah, negeri di bagian timur Jazirah al-Arabiyah. Walakin, akan tapi, ba'da mururiz zaman, setelah berlalunya waktu, amar Allah Subhanahu wa taala an yuhajir ilal Madinah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Fa idza ma ra'ahu fi manamihi, maka beliau tahu setelah berlalunya waktu bahwasanya negeri yang ada kormanya itu adalah hiya al-Madinah, kota al-Madinah, Yathrib, negeri yang dinamakan kota Yathrib. Kemudian diganti oleh Rasulullah setelah berhijrah dengan Al-Madinatu Al-Munawwarah, negeri yang bercahaya. Wara'a aidan annahu azza saifan, dan beliau bermimpi juga, beliau dalam mimpi itu beliau menggerakkan, menggoncangkan pedang. Fan qata'a sadruhu, maka bagian awal atau bagian pegangan pedang itu patah. Wa qad ta'awwala sallallahu alaihi wasallam as-saifa huna. Rasulullah menakwilkan pedang yang patah itu bil qaumil ladina kanu ma'ahu, dengan para sahabat yang bersama beliau, an-nasirina lahu, yang menolong beliau, wa fassara kasrahu, dan beliau menafsirkan patahnya pedangnya itu adalah bima usiba minal mu'minin, dengan musibah yang menimpa orang-orang beriman, para sahabat Rasulullah SAW, yauma Uhud, pada perang Uhud, bisana at-thalisa, pada tahun 3 minal hijrah, 3 hijriah. Wa inna ma ta'awwala inqita'a sadri as-sayf. Beliau menakwilkan patahnya pedang itu bi qatli man qutila yauma Uhud, dengan para sahabat beliau yang terbunuh dalam perang Uhud. Li'annahum kanu mu'dham sadri askari, karena para sahabat Rasulullah SAW yang terkemuka itu adalah sebagian besar dari pasukan beliau. Id kana fihim, di mana dalam kata atau dalam para sahabat itu di antara mereka adalah paman beliau, ammuhu, yang terkemuka ya, ammuhu, paman beliau, Hamzah, wa ghairuhu min asrafil muhajirin wal ansar, dan sahabat-sahabat terkemuka lainnya dari sekalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Faqtubiza sadrul qaumi min sadri sayf, maka terbunuhlah para sahabat Rasulullah SAW yang terkemuka itu dengan takwil mimpi Rasulullah SAW, patahnya awal pedang itu, pegangan pedang itu. Mereka orang-orang terkemuka yang terbunuh dalam perang Uhud. Wahazzuhu lisayf, dan ditakwilkan gerakan beliau, menggerakkan pedang itu. Takwilnya adalah wa hamluhu iyyahum 'alal jihad wa hathuhum 'alaihi, yaitu motivasi beliau, ajakan beliau kepada para sahabat untuk berjihad fisabilillah. Walidzalika qala, oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Tsumma hazaztuhu", kemudian aku menggerakkan kembali, hazaztuhu bi ukhra, aku gerakkan kembali pedang itu, fa'ada fa'asana makana, dan kembalilah pedang itu seperti semula, lebih baik daripada sebelum yang patah tadi. Fa idza huwa ma ja'allahu bihi min fatih Makkah, maka beliau menafsirkan bahwasanya kembalinya pedang itu dalam keadaan yang baik setelah patah itu adalah kemenangan-kemenangan setelah perang Badar, perang Uhud, yaitu penaklukan kota Mekah. Wajtima'il mu'min, orang-orang beriman bertambah jumlahnya, semakin banyak, bersatu, berkumpul, menolong, berjihad, membela Rasulullah SAW. Wa islahi halihim, dan Rasul juga menakwilkan, yaitu keadaan mereka adalah lebih baik, keadaan mereka lebih baik daripada sebelumnya. Waqila, dan pendapat yang lain, yakni bihi wallahu alam masanallahu lahum ba'da Uhud. Makna dari hadis atau mimpi Rasulullah tadi, yaitu pedangnya digerakkan kembali dan kembali menjadi baik, itu adalah apa yang Allah berbuat untuk mereka setelah perang Uhud. Wadzalika, yang demikian itu setelah perang Uhud ya, setelah mengalami kekalahan dalam perang Uhud, apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul dan para sahabatnya?
Annahum lam yankulu 'anil jihad. Mereka tidak mundur dari berjihad. Walaupun mereka luka, walaupun mereka lemah dalam perang Uhud itu. Lakin jaddadu niyatahum. Lakin jaddadu niyatihim. Mereka memperbarui niat-niat mereka. Wa qawwaw imanahum. Mereka menguatkan iman mereka. Wa azamatihim. Dan mereka menguatkan azam-azam mereka. Fakharaju. Mereka pun keluar. Ala ma bihim minad dha'f. Sekalipun mereka lemah saat itu. Wal jira. Sekalipun mereka terluka saat itu. Faghaza. Ghazwata Hamra al-Asad. Maka mereka mengejar, yaitu orang-orang musyrikin, atau menghadapi orang-orang musyrikin yang mereka dengar setelah perang Uhud itu orang musyrikin akan kembali menyerang kembali kota Madinah. Maka mereka pun dengan lemah yang mereka alami, luka yang mereka alami, mereka memperbarui niat kembali seperti menguatkan azamnya, kemauan-kemauan mereka. Maka terkenal dalam peristiwa ini adalah Ghazwah Hamra al-Asad. Mustadhirina ala duhbihim. Para sahabat Rasulullah menampakkan kepada musuh mereka bil quwwah, bahwasanya mereka mempunyai kekuatan. Wal jild, mereka mempunyai keteguhan. Wal jalad, mereka mempunyai keteguhan. Thumma fatahullahu ta'ala alaihim wa nasrahum bi ghazwati Bani An-Nadir. Setelah itu, setelah perang Uhud, para sahabat Rasulullah mendapatkan kemenangan dalam pertempuran, dalam ghazwah Bani Nadir, thumma fi ghazwati Dhatir Riqa, dalam perang Dhatir Riqa, thumma lam yazalillahu ta'ala yajma'ul mu'minin wa yukathiruhum. Setelah itu bertambahlah jumlah orang-orang yang beriman, bertambahlah jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma akhbara sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW memberitahukan, annahu ra'a fi hadhihi ru'ya baqaran. Beliau bermimpi, dalam mimpi itu beliau melihat sapi, bermimpi melihat sapi. Fa awwala ar-ru'ya, beliau menakwilkan mimpi beliau itu. Fa idza al-baqar humul mu'minun. Sapi itu adalah orang-orang yang beriman. Alladzina qutilu, yang mereka terbunuh, sapi terbunuh yauma Uhud. Kapan? Saat perang Uhud. Wa haula'il mu'minun. Sapi itu adalah orang-orang beriman yang terbunuh pada perang Uhud. Wa haula'il mu'minun, dan orang beriman itu alladzina 'abbara anhum bil baqar, yang Rasulullah bermimpi itu digambarkan dengan sapi itu. Ghairul mu'minin, bukanlah orang-orang beriman. Alladzina 'abbara anhum, yang beliau bermimpi juga beliau melihat sadri sayf, pedang patah, pegangan pedang beliau patah. Bukan itu. Jadi orang beriman yang lainnya, para sahabat Rasul yang lainnya. Fakana ulaika sadrul katiba wa haula'i muqatilataha. Jadi sapi itu adalah sahabat-sahabat Rasul yang juga berperang namun di bagian lain. Wal kullu min khairis syuhada, semuanya mereka adalah para syuhada. Wa afdal fudala, mereka adalah manusia-manusia yang utama. Wa fi hadis Jabir bin Abdullah inda Ahmad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ra'aitu, aku melihat, ka'anni fi dir'in hasinah, aku seolah-olah dalam perisai yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Wa ra'aitu baqaran, dan aku melihat sapi munharah. Sapi itu yaitu dia disembelih. Fa awwaltu ad-dir'a al-khasina, aku menakwilkan yaitu perisai yang kuat itu adalah Al-Madinah, kota Al-Madinah. Wa anal baqar, dan sapi itu adalah orang-orang beriman, nafar. Thumma qarrara biqaulihi, kemudian Rasulullah menegaskan lagi dengan sabda beliau, wallahu khairun, Allah adalah yang baik dan yang baik. Annallaha subhanahu, bahasanya Allah SWT khairun lihaulil baqar, adalah dan yang baik, lebih baik daripada mereka itu. Itu yang digambarkan dalam mimpi itu sapi. Lianna thawaballahi khairun linnafar al-maktulin, karena pahala Allah itu adalah lebih baik untuk mereka yang terbunuh bisyahada, yaitu mereka memperoleh kematian syahada. Allahu khairun, Allah dan yang maha baik, yang memberikan kematian, kebaikan kepada para sahabat Rasulullah SAW dan kematian syahid.
Waliman usiba minhum bi ajal musibah, dan juga para sahabat yang terluka diberikan pahala Allah dengan pahala-pahala terluka mereka. Wa qawluhu, dan sabda Rasulullah SAW, wa idal khairu ma ja'allahu bi minal khairi wa thawabis sidqi alladhi atana Allah. Ternyata kebaikan itu adalah apa yang Allah berikan. Kebaikan pahala Allah yang Allah berikan kepada kita. Ai a'tana Allahu azza wa jalla. Artinya adalah Allah memberikan kepada kita ba'da yaumi Uhud, ba'da yaumi Badar, setelah peperangan Badar, ai min fathi Khaybar, yaitu setelah perang Badar. Setelah itu Rasulullah mendapatkan kemenangan perang Khaybar, thumma Makkah, penaklukan kota Makkah, wa ghairihima minal futuha, dan penaklukan di negeri-negeri yang lain. Fakilah, pendapat yang lain, inna yauma Badar, hari pada perang Badar, fi hadal hadis, dalam hadis ini, wa yaumu badri tsani, yaitu perang Badar yang kedua. Wa kana min amriha anna Quraisyan lamma asabat fi Uhud, yaitu keadaannya, kisahnya adalah ketika orang-orang Quraisy, ya, tatkala orang-orang Quraisy mendapatkan musibah dalam perang Uhud, lama usibat fi Uhud min ashabin Nabi SAW, tatkala para sahabat Rasulullah mendapatkan musibah dalam perang Uhud ini, wa ashabihi ma asabat wa akhadu fi ruju, dan mereka ingin kembali. Nada Abu Sufyan yusmi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sufyan, memperdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala mau'idukum yauma badr fil am al-muqbir. Nanti kita akan bertemu pada tahun yang akan datang. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabihi an yujibahu bi na'am. Maka Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk menjawab dengan na'am, ya. Falamma kana al-am muqbil, yaitu pada tahun berikutnya, wa hiya as-sana ar-rabi'ah, pada tahun yang keempat minal hijrah, kharaja fi Sya'ban ila Badr ats-tsaniyah. Keluarlah Abu Sufyan bersama musyrikin ke Badar. Wa wasala ila Badr, sampai di Badar. Wa qama hunaka yantadiru Rasulullah SAW ini, ya, yang pergi ke Badar, ya. Dia menunggu Abu Sufyan yang mengatakan tadi akan bertemu untuk memerangi Rasulullah pada tahun berikutnya. Maka wa kharaja Abu Sufyan fi ahli Makkah hatta balagha Usfan. Maka Abu Sufyan pun pergi ke Badar sampai di tempat namanya Usfan. Tsumma innahum ghalabu al-khauf. Namun ketika itu rasa takut menimpa orang-orang musyrikin. Wa raja'u wa atadaru bi annal amu jadbin. Mereka pun pulang. Mereka punya udur bahwasanya tahun itulah tahun kekeringan. Wa kana udran muhtajan ila udr. Fa akhzallahu, maka Allah menghinakan orang-orang musyrikin, wa nasara al-mu'minin, menolong orang-orang beriman. Tsumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal mansuran. Nabi SAW senantiasa mendapatkan pertolongan. Wa bima yaftahullahu alaihi masruran ila an adharallahu ta'ala dinahu al adiyan wa akhmada kalimatal kufr wa tuqyan. Senantiasa Rasulullah setelah itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan penaklukan sampai menghilangkan kalimatul kufur, kata-kata kekufuran, kata-kata kedurhakaan.